Sudah hutang 12,5 triliun kepada Sri Mulyani, Anies tetap gagal mengatasi pandemi. Waduh. Untung udah jadi mantan sekarang. Nah, khusus untuk beberapa daerah yang pendapatan asli daerahnya merosot sangat tajam, dan oleh karena itu banyak yang kemudian minta dana bagi hasilnya segera dibayarkan oleh pemerintah. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakter. Ini menurut saya aneh gitu. Jadi artinya saya bisa mengatakan Anies ini ternyata sosok seorang pengecut. Jelaskan juga kepada rakyat mengapa instruksi gubernur itu perlu ada. Kalau dia berlindung di balik 7 fraksi tadi, dia pecundang. Dia bukan orang jantan, gentle. Bukan seorang laki-laki yang kesatria. Ada apa dengan Anies? Ternyata dia tidak hebat-hebat amat. Ternyata di balik semua ini mencitrakan sosok yang sebenarnya, bahwa dia ternyata hanya seorang pemimpin yang pengecut dan pecundang. Ya, ternyata cat genteng nggak bisa menutupi borok dari kepemimpinan Anies Baswedan. Cat hanya aksesoris luar yang tak bisa menyelesaikan masalah jerawat dan borok. Borok seharusnya ditutup pakai plester medis, ini malah pakai cat genteng. Ternyata lem Aibon juga nggak bisa merekatkan kehancuran DKI karena kolapsnya rumah sakit rujukan untuk menangani corona. Lem Aibon yang besar anggarannya dengan mudah dikoyak karena yang dilem itu beton rumah sakit yang kolaps, merusak struktur Aibon seperti kertas. Ternyata fasih lidah tak bisa membuat Jakarta lebih teratur dan rakyatnya juga lebih tertib. Fasih lidah justru membawa petaka balai kota jadi tempat kumpulkan wartawan tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Mulut yang buka tutup seperti senam mulut Anies ternyata gagal mengunggah Jakarta. Ternyata isolasi mandiri 3 minggu tidak membuat corona jauh dari DKI Jakarta waktu itu. Isolasi mandiri yang diduga diperpanjang karena malas kerja dengan dalih positif selama 3 minggu padahal OTG tidak menularkan, gagal membuat corona minggat dari DKI Jakarta. Ternyata Tugu Peti Mati yang dibangun oleh si Wan Gabut itu pun juga tidak mengubur corona sedalam-dalamnya. Justru Tugu Peti Mati menjadi begitu luar biasa mempercepat warga DKI Jakarta. Bukan hanya yang 58%, tapi seluruhnya terpapar virus dan meregang nyawa. Ternyata pinjaman 12,5 triliun dari Sri Mulyani Indrawati sebagai pemegang keuangan nasional untuk DKI gagal menekan angka persebaran pandemi yang ada di DKI Jakarta. Lebih jauh lagi, dana itu menghilang, menguap entah kemana, seperti uang komitmen fee Formula E yang juga sirna. Ternyata diamnya novel KPK kepada keanehan-anehan keuangan DKI Jakarta tidak serta-merta juga membuat corona diam. Intinya, semua yang dikerjakan Anies Baswedan sepupunya novel PK ini ya gagal. Sudah ditakdirkan untuk gagal karena memainkan isu SARA. Akhirnya dia serahkan penanggulangan corona kepada pusat, agar pusat yang diserang oleh si juru wabah dengu itu. Juru wabah yang main-main di Twitter sekarang seringnya nyinyirin Dr. Wiku yang menjadi pelaksana satuan tugas penanggulangan pandemi. Ya, selain ini, juru wabah menjadi juru bicara Anies untuk menuding pemerintah pusat. Jadi dengan Anies menyerah, si juru wabah abal-abal dari kampus yang suka kasih kartu kuning itu bisa lebih bebas leluasa menyerang pemerintah. Sakit amat bro kelihatannya, gagal jadi menteri ya? Ya, kegagalan Anies dalam menanggulangi pandemi di Jakarta ini seharusnya membuat dia malu. Malu karena pinjaman 12,5 triliun kepada Sri Mulyani ternyata menguap begitu saja. Angka kenaikan kasus tak bisa dibendung. Koordinasi dengan pemerintah pusat pun untuk diambil alih nih. Kalau dia punya harga diri sebagai lelaki, suami, bapak, dan juga seorang pemimpin, dia harusnya mundur karena gagal. Tapi saya sanksi, orang ini mau mundur. Dia sudah terlalu kuat, terlalu menyengat baunya.
karirnya. Sehingga nanggung tinggal 1 tahun lagi kepemimpinannya untuk melangkah menjadi Capres 2024. Permintaan Anies ini menandakan dirinya gagal jadi pecundang. Sesuai dengan naturnya ia saat dia dibuang menjadi menteri. Kepemimpinan dan ambisi merebut kekuasaan yang tidak dibarengi dengan kompetensi akan membuat orang jadi kelihatan bodohnya. Kalau di drakor, Anies ini paling cocok untuk direspon, haigu, waigu, waigu, waigu. Jangan dilanjutin aigunya ya. Jangan dilanjutin gunya, nanti nggak bagus endingnya.